Modal cari makan di rawa-rawa aja udah dapat santapan enak. Dan jujur ini salah satu alasan aku betah tinggal di pedesaan. Apalagi kalau udah ikut orang tua ke ladang gini guys. Bisa berdampingan langsung dengan alam, ketemu berbagai tumbuhan dan hewan unik. Dan untuk lauk pauk hari-hari kita lebih banyak memanfaatkan yang ada di alam seperti ini guys. Buat yang nonton Pars semuanya pasti tahu ya kalau siputnya ini hasil dari kita ngeraba-raba di anak sungai yang ada di dekat ladang kita ini. Nah, untuk mengantisipasi nggak dapat hasil buruan di sini tadi kita juga udah bawa kepiting stok dari rumah. Dan salah satu hal baiknya di kampungku ini meskipun pasar cukup jauh masih bisa dijangkau dengan jalan darat. Karena masih jalan tanah jadi medannya cukup berlobang, berdebu dan bergunung. Jadi kebanyakan orang belanja di pasar itu kalau ada acara besar atau syukuran aja guys. Oh ya, sebelumnya aku pernah baca komen, aku lupa persis kalimatnya gimana, yang jelas intinya dia nanya, "Kak, emang Dayak di Kalimantan itu hari-harinya di hutan gini ya?" Tentu saja tidak guys. Kalimantan itu luas, ada wilayah pedalaman, pedesaan, terus perkotaan juga. Untuk anak-anak di wilayah perkotaannya sendiri kayaknya sama aja dengan kalian, kurang tahu juga soal hutan, bahkan gak pernah masuk hutan kayaknya. Nah, kebetulan aku tinggalnya di pedesaan, jadi emang hari-hari orang di desa itu kurang lebih kayak yang sering aku perlihatkan ya guys. Tapi bukan berarti setiap harinya di ladang atau di hutan juga. Di sini kita juga ada sekolah, ada gereja, bahkan di kampungku ada musola juga, masjid atau musola gitu. Dan ada puskesmas juga. Nah, kalau kampungku di sini masih di kategori pedesaan, ada yang lebih pelosok lagi dari itu, yaitu daerah pedalaman. Perkampungannya benar-benar jauh di tengah hutan, bahkan akses jalan dari kota kabupaten untuk menuju ke sana aja masih cukup ekstrim. Dan ada juga yang cuma bisa dijangkau lewat jalur udara, yaitu pesawat kecil. Kayaknya Indonesia emang seluas itu ya. Sampai di tahun 2005 ini kemerdekaannya ke-80 pun masih banyak sekali desa-desa terpencil yang ketinggalan, yang bahkan akses jalannya buruk. Seluas itu sampai usia 80 tahun merdeka pun belum ada pembangunan merata kayaknya. Untuk anak Kalimantan yang di kampungku, meskipun kerjaannya banyak di hutan, tapi udah tahu ngejar pendidikan juga guys. Jadi nggak bodoh-bodoh amat lah. Nah kan, gak berasa ini masakan kita udah mateng guys. Sempat deg-degan awalnya pas potong buntut si siput ini. Pisau kesayangan mamaku sampai patah guys. Mana kalau harus beli gantinya di pasar kan harus siap ikut jalan yang berlobang, berbatu, berdebu, dan cukup jauh juga. Tapi untungnya beliau nggak marah guys. Apalagi pas cobain si siputnya ini enak banget. Di luar dugaan mamaku cuman bilang mungkin udah waktunya diganti. Tumben-tumben yang nggak diomelin 2 hari 2 malam. Ini aku makan duluan ya, dan udah biasa kalau di ladang kita kayak gini. Kepitingnya enak banget guys. Bye bye.